Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih telah hadir dalam presentasi hari ini. Saya Bima yang akan bertugas sebagai moderator dalam presentasi kali ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas hasil artikel yang telah disusun bersama dengan judul Pengaruh Komunikasi Internal dalam Motivasi Bekerja Karyawan. Topik ini sangat relevan untuk kita semua karena komunikasi internal yang baik merupakan salah satu kunci penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan penuh semangat. Presentasi kita akan berlangsung dalam beberapa sesi, dimulai dari presentasi latar belakang, landasan teori, hasil riset, kajian relevan dan tujuan penelitian, hasil pembahasan, serta kesimpulan. Tanpa berlama-lama lagi, saya akan memperkenalkan pembicara kita yang pertama untuk latar belakang. Kepada Kak Irisalina, waktu dan layar kami persilakan. Baik, terima kasih Kak Bima. Di sini saya akan menjelaskan terkait latar belakang artikel yang kami ambil berkaitan tentang komunikasi, motivasi bekerja, dan sumber daya manusia. Seperti yang kita ketahui bahwa sumber daya manusia ini merupakan elemen terpenting untuk keberlanjutan organisasi karena memiliki peran yang sangat penting dan tidak bisa tergantikan untuk aktivitas operasional dan manajerial. Di lain sisi, teknologi ini juga berkembang sangat pesat di perusahaan. Namun di balik adanya teknologi, lagi-lagi manusia juga berperan penting dalam perencanaan, pembuatan, bahkan pengambilan keputusan. Agar organisasi ini berjalan dengan baik dan mencapai visi misinya, dibutuhkan sumber daya yang efektif dan komunikasi yang baik. Bagaimana komunikasi baik itu bisa terjadi? Komunikasi itu bisa terjadi dengan adanya transparansi, dengan adanya harmonisasi, dan keterbukaan antar karyawan. Dan komunikasi internal efektif ini dapat menciptakan lingkungan kerja yang harmonis, memperlancar informasi antar divisi, dan dapat mencegah terjadinya miskomunikasi yang nantinya dapat berpengaruh pada efektivitas pekerjaan seperti itu. Namun dalam prakteknya sendiri komunikasi ini belum terlalu banyak berjalan dengan baik di beberapa perusahaan gitu, dan ini menjadi kendala utama dalam beberapa perusahaan gitu. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang lebih dalam terhadap pentingnya komunikasi gitu agar menunjang perusahaan untuk menjadi lebih baik seperti itu. Saya kembalikan ke Kak Bima. Baik, terima kasih atas penjelasannya dari Kak Irisalina. Adanya latar belakang, maka kita menemukan fakta di lapangan yang akan dijelaskan oleh Kak Rati. Waktu dan tempat, saya persilahkan. Terima kasih pada Kak Bima. Untuk fakta di lapangan ini sendiri, kita dapat dalam pentingnya komunikasi internal ini, kita bisa mengacu pada kelancaran perusahaan, motivasi karyawan, dan juga perusahaan internal yang baik dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pekerjaan. Nah, kalau ditambahkan untuk motivasi karyawan, itu komunikasi yang efektif menghasilkan karyawan yang berkualitas dan mengurangi ketidakadilan dalam perusahaan. Nah, untuk manfaat untuk perusahaan itu sendiri, yaitu mengacu pada kedua yang di atas, yaitu kelancaran perusahaan dan motivasi karyawan. Ini komunikasi internal yang efisien, perusahaan dan kualitas perusahaan. Itu fakta di lapangan dan kembali. Terima kasih atas penjelasannya Kak Rati. Adapun teori yang telah kita ambil dari artikel ini akan dijelaskan dengan Kak Tasya. Waktu dan tempat, saya persilahkan. Ya, terima kasih Kak Bima. Jadi untuk landasan teori di sini kita ada 4 poin. Kita mulai dari sumber daya manusia atau SDM. Jadi SDM merupakan aset yang penting bagi keberhasilan suatu organisasi. Tanpa adanya SDM yang berkualitas, tujuan organisasi akan sulit tercapai. Jadi manajemen SDM yang baik sangat diperlukan untuk memastikan setiap individunya dapat berkontribusi secara maksimal dalam mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Kemudian yang kedua ada kita perlu memahami tentang komunikasi internal. Komunikasi internal ini adalah pertukaran informasi yang terjadi dalam organisasi atau perusahaan yang bisa berupa komunikasi lisan, tertulis maupun nonverbal. Komunikasi yang efektif sangatlah penting untuk memastikan semua pihak dalam organisasi bisa bekerja dengan jelas dan terkoordinasi untuk mencapai tujuan bersama.
Selanjutnya ada dampak komunikasi internal terhadap motivasi karyawan. Komunikasi yang terbuka dan jelas dapat meningkatkan pemahaman karyawan mengenai tujuan dan arah perusahaan. Hal ini akan membuat mereka merasa lebih terlibat dan tentu saja lebih termotivasi untuk bekerja lebih keras lagi. Selain itu, komunikasi yang baik juga dapat mengurangi rasa kebingungan atau ketidakpastian yang mungkin muncul di kalangan karyawan. Dan yang terakhir, kita nggak mungkin lupa akan peran pemimpin dalam komunikasi internal di perusahaan. Pemimpin yang efektif harus memastikan komunikasi berjalan dengan lancar, baik itu dalam memastikan informasi maupun menyampaikan informasi, maupun mendengarkan masukan dari karyawannya. Pemimpin yang bisa berkomunikasi dengan baik akan lebih mudah memotivasi tim dan memastikan semua orang selaras dengan tujuan organisasi. Jadi komunikasi internal yang efektif sangat berpengaruh terhadap karyawan dan yang sangat penting dalam memastikan komunikasi itu berjalan dengan baik. Sekian untuk landasan teori, saya kembalikan ke Kak Bima. Terima kasih Kak Tasya atas penjelasannya. Adapun landasan teori, maka kita melakukan riset dan hasil risetnya. Boleh next. Hasil risetnya yang memiliki kajian relevan dan tujuan penelitian yang akan dijelaskan dengan kepada Kak Latif. Kami persilakan. Iya, terima kasih pada Kak Bima. Untuk hasil riset pada kali ini, kita membahas ada beberapa kajian yang relevan dengan judul yang kita angkat pada riset pada kesempatan kali ini. Gitu. Yang pertama ada dari Anna Maria Upa yang dibuat pada tahun 2021, di mana mereka Anna ini membahas komunikasi internal berpengaruh positif terhadap produktivitas kerja karyawan, mengurangi kesalahpahaman dan mempercepat penyelesaian tugas. Dan yang kedua kita mengambil riset dari Hidayat yang dibuat pada tahun 2021, di mana komunikasi internal yang efektif meningkatkan keterlibatan karyawan dan mengurangi stres. Dan yang ketiga ada Pratama bersama teman-temannya dibuat tahun 2021. Ini membahas tentang kualitas komunikasi internal berhubungan positif dengan kepuasan kerja karyawan dan menciptakan lingkungan kerja yang positif. Dan yang terakhir kita mengambil riset dari Nabil Mukarim yang dibuat tahun 2022. Komunikasi internal yang baik berkontribusi pada peningkatan kinerja karyawan. Dari keempat riset yang kita jadikan untuk acuan dalam pembuatan artikel ilmiah ini, kita mengambil tujuan dalam penelitian ini. Yang pertama, kita menganalisis pengaruh komunikasi internal terhadap produktivitas karyawan. Yang kedua, menilai dampak budaya organisasi itu sendiri terhadap komunikasi internal. Dan kita memberikan rekomendasi praktis bagi perusahaan untuk strategi komunikasi internal yang lebih efektif. Dan yang terakhir, kita mengidentifikasi faktor-faktor lain yang mempengaruhi efektivitas komunikasi internal. Sekian hasil riset dan tujuan penelitian dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Kak Latif atas penjelasannya. Adapun dari hasil riset kajian relevan dan tujuan penelitian, kita melakukan wawancara terhadap salah satu narasumber, seorang manajer di salah satu perusahaan. Adapun hasil pembahasan antara narasumber yang akan dijelaskan dengan Kak Nanda. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, selanjutnya adalah hasil pembahasan dari penelitian dengan metode wawancara yang telah kami lakukan. Di sini ada 4 hasil pembahasan. Yang pertama, keterbukaan dalam komunikasi antara atasan dan bawahan menjadi faktor utama dalam membangun kepercayaan dan tanggung jawab bersama. Penyampaian kondisi perusahaan secara transparan, penerima masukan, serta diskusi terbuka dapat memperkuat hubungan kerja yang lebih sehat. Kemudian, pemilihan platform komunikasi ternyata juga berpengaruh terhadap efektivitas komunikasi internal. Meskipun WhatsApp dan Telegram dirasa sering digunakan, keduanya dianggap kurang profesional karena tercampur dengan chat atau percakapan pribadi. Oleh karena itu, penggunaan platform seperti Discord disarankan untuk meningkatkan kenyamanan dan profesionalisme dalam komunikasi perusahaan. Lalu budaya organisasi yang mendukung keterbukaan terbukti dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat. Karyawan yang merasa dihargai dan didengar cenderung lebih termotivasi, giat, dan bersemangat dalam bekerja.
Perusahaan yang aktif menerima ide serta saran dari karyawan dapat memperbaiki komunikasi internal dan meningkatkan hubungan kerja secara keseluruhan. Lalu yang terakhir, evaluasi bulanan sebagai forum komunikasi menjadi rekomendasi penting dari narasumber. Mengaktifkan kembali jadwal evaluasi bulanan yang terpisah dari diskusi lainnya dapat menciptakan ruang yang lebih fokus dan nyaman bagi karyawan. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kolaborasi serta motivasi dalam tim. Saya kembalikan ke Kak Bima. Terima kasih atas penjelasannya dari Kananda. Adapun kesimpulan yang akan saya jelaskan, kita dapat 4 kesimpulan. Yang pertama yaitu komunikasi efektif sangat mendukung motivasi kerja karyawan. Dapat mendukung produktivitas dan efektivitas kinerja karyawan. Yang kedua yaitu tidak terjalin komunikasi internal yang baik, juga menjadi hambatan dalam aktivitas dan produktivitas. Yang ketiga, komunikasi yang baik menjadi prioritas perusahaan dalam membangun budaya kerja yang baik. Yang terakhir yaitu evaluasi antar karyawan dan atasan sesering mungkin dapat mendukung produktivitas dan aktivitas kinerja karyawan. Dari presentasi kita telah mendapat wawasan yang beragam mengenai pengaruh komunikasi internal dalam motivasi bekerja karyawan. Jelas bahwa komunikasi yang efektif di lingkungan kerja tidak hanya menciptakan hubungan yang harmonis, tetapi juga mampu meningkatkan semangat kerja dan produktivitas karyawan. Semoga diskusi kita hari ini dapat memberikan inspirasi dan manfaat yang dapat diterapkan dalam kehidupan profesional kita masing-masing. Terima kasih juga atas teman-teman sekalian yang telah menjelaskan dan bekerja sama dalam membuat artikel ini. Akhir kata, saya sebagai moderator mohon maaf jika ada kekurangan selama memandu acara ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Selamat melanjutkan aktivitas dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.